Calon Tumbal Pesugihan, Part 35, Rumah Tangga yang Memanas. Hesti masih menatap ke arah suaminya sejak ia pulang ke rumah usai bicara dengan Dinda. Roy sama sekali tidak bicara kepadanya, benar-benar seakan Hesti adalah orang asing baginya. "Sebenarnya kamu itu kenapa? Kenapa diam terus? Aku ini istrimu. Tapi kenapa kamu memperlakukan aku seperti seakan aku adalah orang asing? Apa hanya karena keinginanmu menikahi Neng Dinda, makanya kamu bersikap begini?" tanya Hesti, berusaha tetap tenang. Roy pun melirik sekilas ke arah Hesti. "Oh, kamu istriku, kok baru sekarang kamu mengakui hal itu? Kenapa? Karena sekarang kamu udah tahu kalau Agil udah enggak cinta mati sama kamu?" "Begitu," sindirnya. "Apa maksud kamu?" Hesti mulai merasa kesal. "Enggak usah pura-pura. Aku dengar semua yang kamu katakan sama Neng Dinda tadi di luar sana. Aku baru akan pergi menjemput kamu, tapi ternyata kamu udah sampai di Cijanur dan mengajak Neng Dinda bicara mengenai tujuannya kembali ke sini. Dengan percaya diri kamu bilang sama Neng Dinda kalau Agil masih cinta mati sama kamu? Cih, mana mungkin Agil masih cinta mati sama perempuan yang enggak bisa punya anak seperti kamu? Dengar tadi apa kata Neng Dinda, kalau dia membayangkan bahwa Agil akan menggendong anak-anaknya jika menikah dengan kamu. Tapi lihat kenyataannya. Mungkin Agil akan lebih sengsara jika menikah dengan perempuan yang enggak bisa punya anak seperti kamu," bentak Roy sambil melempar sendok ke atas piringnya. Pria itu segera meninggalkan meja makan usai menancapkan duri di hati Hesti. Kenyataan bahwa Hesti tidak bisa hamil selama masa pernikahan mereka berjalan adalah hal yang paling sensitif dan menyakitkan. Hesti masih bisa membantah jika ada Roy ingin membandingkan kecantikannya dengan Dinda. Namun ia jelas tak bisa membantah jika Roy sudah membahas mengenai anak. Hesti tidak pernah bisa hamil, meski mereka sudah berusaha bertahun-tahun. Kenyataan itu adalah yang paling tidak bisa ia hindari, meski ia mencobanya. Roy terlihat kembali keluar dari kamar dan berjalan menuju ke lantai atas yang sama sekali tidak pernah Hesti injak selama ini. Hal itu membuat Hesti mulai penasaran dengan apa yang selalu dilakukan suaminya di atas sana. "Kamu mau kemana?" tanya Hesti, memberanikan diri. "Tidur di atas? Jangan ganggu aku. Urus saja dirimu sendiri dan terus aja pikirkan Agil yang cinta mati sama kamu sampai kamu mati," jawab Roy dengan keras. Hesti pun hanya bisa terdiam di tempatnya tanpa berani membalas bentakan suaminya. Hal itu jelas memang salahnya, karena telah mengatakan bahwa Agil masih cinta mati kepadanya di hadapan Dinda. Ia tak tahu kalau Roy akan mendengar hal itu, dan kini hubungan rumah tangganya akan semakin memanas tanpa akhir. Roy benar-benar mengunci pintu yang ada setelah tangga menuju lantai 2. Ia sedang tak mau melihat wajah Hesti, meski hanya sebentar saja. Apa yang ia dengar dari mulut Hesti saat keluar rumah tadi cukup menggambarkan bahwa selama ini wanita itu sama sekali belum melupakan Agil dari hidupnya. Membuat Roy merasa sangat marah dan tak lagi memiliki nafsu untuk sekedar melihat wajahnya. "Perempuan sialan, aku taklukkan memakai pelet sekalipun, masih juga dia mengingat si Agil. Selama berumah tangga aku selalu memberinya kemewahan dan kesenangan, tapi yang dia ingat cuma Agil, Agil, dan Agil. Kurang ajar, lama-lama ku ceraikan juga dia sekalian, agar tidak ada lagi penghalang untukku menikahi Neng Dinda," geram Roy. Pria itu berjalan menuju ke arah jendela yang ada di kamar khusus. Ia menatap jendela dan pintu balkon kamar Dinda dari tempatnya berdiri saat itu. Pintu itu terbuka dan Dinda tampak sedang menatap ke arah pembatas balkon dengan tenang. Entah apa yang dilakukan wanita itu,
Namun Roy tidak menaruh curiga sama sekali terhadapnya. Baginya, Dinda adalah wanita polos yang begitu menarik namun juga memiliki sikap tegas yang sangat kuat. Ia merasa harus menaklukkannya dengan cara lain agar Dinda tak semakin membencinya. Dinda yang saat itu masih berada di ambang pintu balkon hanya menatap kuntilanak yang tengah duduk di pembatas balkon dengan tenang. Kuntilanak itu tampaknya tak ingin membuat Dinda menegurnya lagi, sehingga memutuskan tidak tertawa sama sekali dan hanya duduk diam di sana sepanjang malam. Rini masuk ke kamar itu tak lama kemudian untuk mengecek keadaan Dinda. Dinda pun bergegas menutup pintu balkon agar Rini tak perlu merasakan hawa kehadiran kuntilanak yang ada di balkonnya saat itu. "Belum tidur, Rin?" tanya Dinda. "Belum. Gue mau memastikan dulu kalau Elo udah enggak nangis Bombay lagi kayak tadi," jawab Rini. "Gue udah merasa agak tenang kok, Rin. Gue udah balas pesannya Kak Agil juga tadi," ujar Dinda. "Alhamdulillah deh kalau begitu. Oh ya, Vira baru aja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Kalin dan Kira udah jemput dia. Kayaknya mereka akan langsung menuju ke sini tanpa mampir dulu ke apartemen," Rini menyampaikan. Dinda pun mengangguk-anggukan kepalanya. "Kalau begitu besok pagi kita sama-sama siapin kamar untuk mereka bertiga. Lo mau bantuin gue kan?" tanya Dinda. "Mau, asal besok pagi gue dibeliin bubur ketan hitam 1 mangkuk, bubur kacang hijau 1 mangkuk, dan juga keripik tempe yang banyak buat cemilan pas lagi siapin kamar buat Kalin, Kira, dan Vira," jawab Rini dengan manis. Senyum di wajah Dinda pun seketika lenyap hanya dalam hitungan detik. "Gini aja deh Rin, lo mau enggak gue jodohin sama Kak Denny? Biar kalau lo mau makan apapun menu yang ada di warungnya Mang Jaya, jadi enggak perlu gue bayarin lagi." "Gimana? Tertarik?" tawar Dinda. Rini pun segera menggebuk lengan Dinda dengan keras tanpa perasaan. "Suka ngaco ya mulut lo itu? Jangan macam-macam deh. Kalau sampai Kak Denny dengar gimana coba? Mau ditaruh di mana muka gue kalau ketemu sama dia?" Rini benar-benar naik pitam. Dinda pun segera mendorong Rini agar keluar dari kamarnya dan segera mengunci pintu rapat-rapat. Ia benar-benar tak siap jika harus mendapat serangan lain lagi dari sahabatnya yang gila itu. "Dinda, awas lo ya. Pokoknya gue bakalan jahit mulut lo kalau sampai tercetus kalimat tidak berfaedah kayak tadi di depan Kak Denny," ancam Rini. Iya, mentang-mentang tukang jahit baju pengantin, ancamannya enggak jauh-jauh dari benang sama jarum, balas Dinda sambil mengusap-usap lengannya yang tadi terkena serangan. "Kalau Elo diancam pakai cinta, tandanya bukan gue yang mengancam, tapi Kak Agil. Terserah lo aja deh, Rin. Suka-suka hati lo, gue ikut aja dan enggak mau bantah." Dinda pun terdengar pasrah. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.